Lo tinggal di dealer authorized-nya mereka gitu ya. Lo tinggal live streaming aja. Lo kasih tahu, jelasin. Satu, misalkan ada 2 host deh di sana, ya kan? Ada si pegang HP, terus ada companion sama hostnya. 3 orang lah. Lo 3 orang, lo live streaming ke ratusan, ribuan, unlimited lah. Tapi India clearly ketika BYD bilang, gue mau masuk, mau gandeng pengusaha lokal juga, mau investasi sekian juta dolar. India dari awal enggak, lo nggak boleh masuk. Yang ini Toyota bro, yang ini Toyota, dan yang hijau itu, yang segitiga ini BYD. Lo lihat BYD udah nyalip bro di 2025 secara tren gitu. Oke, gue selalu fascinated ya sama beberapa brand China kayak misalnya BYD atau Oppo, dan gue pengen banget ada orang perwakilan dari sana yang petingginya lah, yang supaya sharing-sharing strategi mereka itu apa, gimana caranya mereka bisa berhasil mendominasi market Indonesia. Soalnya gue rasa banyak banget hal yang kita bisa belajar, terutama buat bisnis-bisnis lainnya supaya bisa sukses mereka. Tapi udah pasti, ya kan, kalau misalnya kita ngomongin bos-bosnya dari BYD atau Oppo, mereka susah lah buat mereka itu datang ke sini, buat mereka spill strategi mereka. Takutnya kan ada resiko di copy orang lainnya malah maju gitu kan. Jadi gue ada second bestnya, yaitu adalah gue undang orang yang senior dari sisi marketing, itu teman gue nih, Bro Sandi nih. Thank you nih bro, udah datang sekali lagi. Jadi thank you bro Len. Sandi ini adalah orang yang nge-handle semua, bisnis punya sisi marketing lah. Ngomongin dari website, ya kan, IG. Kalau misalnya buat yang paid itu dia handle semua. Ya pokoknya kalau misalnya boncos, gue ketok dia. Tapi so far belum pernah boncos. Dan website gue masih ranking 1. Tapi mungkin lu boleh sedikit sharing konteks kali, kayak lu punya services kira-kira apa sebelum kita masuk ke topiknya. Iya. Sebelumnya thank you ya, Bu, udah undang gue ke sini, dan gue terharu banget lo bilang udah 5 tahun ya kita bisnisnya. Kita udah di-handle sama gue. Dan sampai sekarang dia percaya sama services gue gitu ya. Setiap kali ada bisnis unit baru, gue ketokin dia lagi. Bro, ada proyek baru. setiap 6 bulan ada, bro, ada proyek baru lagi. Iya, thank you. Dan gue pikir karena kenapa itu smooth banget ya antara kerja sama lo sama gue, itu karena lo sebagai business owner juga lo paham marketing. Karena kalau misalkan kita ngomongin marketing, ada business owner yang backgroundnya sales, wah itu very hard kita untuk nge-explain. Misalkan kenapa kayak lo mesti pakai IG ads gitu. Kenapa lo mesti pakai SEM misalkan. Nah, explanation itu kan butuh waktu dan butuh energi gue untuk explain gitu ya. Nah, memang untuk beberapa bisnis tuh kadang kita itu juga nggak terima kalau misalkan si levelnya itu terlalu dia punya keyakinan yang sebelumnya itu yakin bahwa semua activity marketing itu harus berujung sama sales gitu loh. Nah itu kesulitannya, dan kebetulan lo punya background di sales iya, background di marketing iya, jadi lo bisa nge-combine gitu loh, tahu lo kapan mana investment, mana funnel awareness gitu ya, mana funnel conversion gitu. Udah itu enak sih buat gue. Yeah. Tapi ini boleh sharing nggak ya? Kayak kira-kira yang lo lainin apa? Ini sepengetahuan gue ya. Sepengetahuan gue kan berarti kan lo buat website intinya ngedorong ranking 1 gitu lah ya. Dan juga buat IG supaya ROAS itu positif. Kalau misalnya gue ngerti ya gitu. Ngertinya condong gitu. Gimana cara kita bisa masukin 100 juta itu bisa jadi 1 M gitu kan. Ya tentu ada beberapa proses dari investment. Kira-kira kayak gitu kan ya? Ada lagi nggak? Betul. Supaya teman-teman dapat konteks. Ya, konteksnya adalah the end of the day marketing itu harus generate sales. Itu for sure, pasti. Tapi during menuju ke conversion itu, lo kan harus lewatin funnel. Funnel itu harus dilewatin mulai dari awareness, consideration, sampai ke conversion. Nah, kebetulan lo punya business unit itu, semua business unit lo itu, entry of barrier-nya itu nggak mudah. Contohnya ya, kayak misalkan yang gedung, sewa gedung. Kan nggak semua bisa punya akses ke sana. Pemainnya itu limit kan? Itu aja. Dan kalau gue lihat waktu lo datang ke gue, 5 tahun yang lalu ya, gue itu ngerasa bahwa di digital marketing. Oh ini gak boleh ngomong nih, nanti takutnya mereka jadi tahu waktu nih. Jadi ini kita bipin aja sedikit nih. Jadi gue confidence banget gitu loh. Gue confidence bahwa ketika kita ngelakuin digital marketing, lo pasti take off gitu. Nah, part itu yang enak. Kecuali lo punya bisnis itu, entry barrier-nya itu mudah. Sehingga kan kompetitornya pasti udah banyak kan. Dan semuanya udah ngelakuin digital marketing juga. Jadi mau gak mau lu ada part investmentnya itu. Part investmentnya pasti branding lah. Lu sewa KOL atau apa kayak gitu. Iya. Oke, kita langsung ngomongin BYD nih bro. Kayak kira-kira sebelum kita lu sebagai pihak yang
third party ya dari luar ya dan menganalisa mereka. Boleh sharing dulu gak sih konteksnya BYD? Kayak kira-kira in terms of numbers sekarang mereka kayak gimana? Secara sales ya. Ya secara sales. Nah sebetulnya kita kan ngomongin BYD ini menarik banget buat gue ya. Industrinya industri otomotif. Industri yang baru-baru ini gue terjun juga nih ke industri ini. Dipaksa karena gue punya klien di sana. Oh ada klien Ya, yang tapi bukan BYD. Oh bukan Oke, BYD. tapi top 3 juga Chinese brand car ya. Okay. Nah gue merasa bahwa BYD ini secara number itu memang nomor 1 di antara brand Chinese yang lain. Ya, EV ya khususnya. Nah, dia itu kuartal 1 kemarin yang gue lihat datanya. Itu mereka itu top 10 secara number. Tapi all brand ya. Nggak cuma EV aja. All brand mulai Toyota, Daihatsu, Honda, Hyundai kayak gitu. Raja-raja lama. Raja-raja lama. Itu si BYD nyempil di top 10 sama Wuling sama Chery. Menurut gue ini mind blowing ya. Ini kan pemain baru. Langsung dia nyempil di top 10 gitu kan. Nah, secara EV global sales mereka si BYD ini masih nomor 1. Gitu. Jadi kita ngomongin otomotif ini menarik banget buat kita dalemin ya. Karena memang industrinya lagi take off sekarang dan semua orang lagi ngomongin renewable energy kan. Ya. Nah tapi kenapa mereka bisa sukses itu? Kan setahu gue kan BYD baru sekitar setahun ya atau 2 tahun gitu. Setahun deh kayaknya deh. BYD sendiri itu udah muncul di 2024 Januari ya. Kalau lo lihat. Berarti setahun. Dolphin. Iya. Seri pertamanya itu kan. Oh Dolphin yang pertama ya. Iya. Nah, kalau lo lihat ya, BYD ini punya strategi itu agak unik. Compare ke brand Chinese yang lain. Nah, kalau lo tanyain, BYD baru dari 2024 sampai 2025, ini pengamatan gue dari sisi marketing point of view ya. Itu tuh mereka sangat sukses dan berhasil di PR digital itu. Bahkan sebelum mereka jualan di Indonesia aja, mereka tuh billboardnya di mana-mana. Kita kan kalau misalkan ke PIK tuh, billboard gede banget. Number 1 sales NEV ya, new electric vehicle gitu, globally. Itu belum ada jualan loh. Produknya belum nyampe event kan. Tapi bannernya OOH-nya udah di mana-mana itu. Nah, jadi strategi itu menurut gue ini strategi unik dan keren banget. Nggak ada yang ngelakuin kayak gini sebelumnya selain BYD. Kalau yang lain masuknya itu normal. Jadi produknya masuk dulu, bikin pameran, launching gitu. Normal lah. BYD nggak. Komunikasi jedar gitu ya, rame. Produknya belum ada di Indonesia. Udah masuk TV, di semua influencer udah lakuin itu gitu loh. Baru produknya launching Januari. Nah, jadi langsung take off itu barangnya bro. Jadi secara strategi marketing dia itu jalanin PR digital dulu secara global ya. Setelah itu masuk Indonesia. Ya, itu menarik banget ya. Soalnya kan emang jujur kan gue sekarang udah lagi in the market lah, lagi nyari gitu kan, pengen upgrade kali ya soalnya. Oh, oke. Ya kan, gue sekarang lagi nyari-nyari. Abis itu salah satu considerationnya itu emang gini sih, kan kalau misal dulu ya kita ngelihat sebuah brand baru masuk ke Indonesia, itu ada kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu adalah ini brandnya nanti hidup gak nih di Indonesia? Jangan-jangan 2 tahun lagi mati gitu misalnya. Atau enggak nanti, soalnya kan itu terkait sama semuanya kan, terkait sama spare part nanti kayak gimana, terkait nanti after service-nya kayak gimana, dan juga terkait sama cuannya kayak gimana. Nanti kalau misalnya mereka tiba-tiba udah nggak jual lagi, servisnya susah, spare partnya susah, harganya pasti kan jebol, gitu kan. Dan makanya itu salah satu hal yang gue khawatirkan kan. Dan otomatis waktu gue lagi consider sekarang, itu tuh udah nggak jadi barrier walaupun BYD itu tuh baru 1 tahun. Gara-gara dia terus kasih unjuk bahwa dia itu tuh nomor 1 globally, gitu kan. Padahal nomor 1 global kan nggak ada kaitannya sama Indo sebenarnya kan. Bener. Nggak ada sales even kan? Nggak ada sales, belum launching gitu kan. Benar itu. Benar. Nah tapi menariknya, jadi bisa dibilang kan sebuah kesuksesan yang dicapai sama BYD ini adalah yang direncanakan dari sebelum-sebelumnya kan. Bener. Jadi gue pikir ya, brand otomotif China yang masuk ke Indonesia akhir-akhir ini itu nggak se-tough brand China yang masuk ke Indonesia 10 tahun lalu itu. Bedanya apa? Waktu gue dulu kan juga awal setelah lulus kuliah itu kan gue juga kerja gitu ya. Nah dan kerja gue di Chinese brand. Itu waktu itu gue udah jadi marketing 1 tahun 6 bulan gue udah jadi manajer itu. Jadi gue tahu banget betapa toughnya Chinese brand itu diterima di market. Kenapa? Karena lo tahu nggak sih handphone Cina dulu yang ada TV-nya. Handphone ada TV. Oh, lu hidup di Amerika bro. Lu nggak tahu itu. Handphone ada TV. Iya, udahlah. Jadi ada dulu HP yang ada TV-nya.
itu Chinese brand juga. Tapi lu beli 3 bulan, setelah itu rusak gitu loh. Lu beli ini rusak. Jadi cepet banget rusak. Dan itu penjualannya masif. Masyarakat udah kadung beli, kadung kecewa juga. Dan setelah brand-brand Chinese yang beneran bagus ini masuk, akhirnya dia ketimpa sama persepsi sebelumnya tuh. Ya kan, jadinya tough banget, sulit banget untuk meyakinkan ulang ke konsumen bahwa produk ini benar-benar bagus bukan karena nurunin kualitas itu, tapi karena supply chain-nya mereka yang diefisiensikan kayak gitulah. Dari produksi skala besar sehingga mereka lebih efisien dari sisi produksi gitu. Nah, saat itu gue jadi marketer, itu budget kita kebanyakan spending tuh di upper funnel tuh, awareness consideration. Not even di conversion itu. Jadi ada semacam investment di saat itu karena kita tahu bahwa persepsi dari masyarakat tentang Chinese brand itu masih sulit diterima, ya kan? Nah, sekarang otomotif ini agak mulus jalannya, bro. Kalau lo lihat ya, karena brand-brand sebelumnya, Chinese brand sebelumnya itu apapun itu, mau dari home appliance, gadget, itu membuktikan bahwa teknologinya mereka juga se-advance itu, dan dari sisi tahan lama ya, daya tahan lamanya itu juga seawet itu. Jadinya persepsi masyarakat yang dulunya itu jelek gitu ya, berubah jadi bagus dan lebih mudah diterima. Jadi kesuksesannya otomotif Chinese brand EV khususnya sekarang itu tuh kita mesti tarik balik ke belakang tuh, tahun-tahun sebelumnya itu. Ya, produk-produk Chinese, produk yang masuk di Indonesia tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu sih. Soalnya yang dulu-dulu itu persepsinya bahwa Cina itu tuh murah, tapi murahan gitu. Barangnya juga nggak bagus. Bener. Habis itu, jadi 10 tahun lalu tuh ada hurdle itu. Ada hurdle itu. Kalau misalnya sekarang, orang udah berubah persepsi. Betul, udah berubah persepsinya dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga BYD bisa take off itu diterima langsung. Lalu brand-brand lainnya juga ya, kan banyak brand Chinese yang masuk. Gak cuman BYD, ada Chery juga, ada Wuling. Terus ada yang lain-lain lah gitu. Iya. Tapi oke, di luar dari kemarin planning marketing yang baik ya, kira-kira apa lagi elemen-elemen yang bikin BYD itu bisa sukses sekarang gitu, sampai hype-nya di mana-mana? Oke, ini menarik banget nih. Kalau kita bilang kesuksesannya BYD ini ya, sebenarnya faktornya kan banyak banget ya. Nggak cuman dari sisi produknya. Of course produknya itu menentukan gitu ya. Karena kalau orang udah test drive produknya enak, dia pasti beli dan itu jadi word of mouth setelahnya gitu ya. Nah, tapi yang pertama itu adalah marketing. Pasti itu. Marketing yang baik sehingga dapat attention dari orang, attract orang untuk beli. Setelah itu produknya. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, secara market ya, BYD itu tuh sukses karena mereka itu secara supply chain mereka tuh efektif, efisien. Jadi harganya sama fasilitasnya atau benefitnya, fitur dari mobilnya itu tuh lebih dari itu. Jadi harganya segini, fiturnya segini. Dan lo yang selalu ngomong ke gue bahwa kalau faster, better, and cheaper itu udah pasti bisa kalahin market kan. Nah, tugasnya brand ini cuman make sure gimana caranya agar bisa secara cost production itu bisa murah dan dia punya benefit juga naik. Nah, tapi selain itu ya, kalau lo lihat, kenapa sih BYD itu sukses di Indonesia? Sebenarnya kalau lo dari point of view BYD ya, lo sebisnis pimpinan perusahaan BYD, lo mikir kan mestinya lo masuk ke market yang lebih besar secara GDP. Ya kan, lo harusnya masuk ke US tuh. Harusnya lo masuk ke Eropa atau enggak India. Nah, harusnya fokus di sana. Harusnya fokus di sana. Kenapa lo masuk ke Southeast Asia gitu? Apalagi kayak Indonesia yang masih emerging market gitu kan. Kalau gue lihat ya, karena masuk ke Amerika mereka sulit tuh. Pasti ada Tesla kan di sana. Gimana caranya si US government ini cari cara biar BYD nggak masuk tuh. Mulai dari tarif lah, ya mereka bikin sendiri lah istilah itu nanti. Istilah yang terbarunya mereka yang tarif itu kan mereka bikin sendiri dictionary itu kan. Itu sebelumnya nggak ada itu di kamus ekonomi gitu. Nah, terus mereka masuk ke Eropa. Eropa itu kalau kita lihat ya, karena gue mendalami betul industri ini, karena ada klien gue. Jadi Eropa itu kan memang maju karena industri otomotif itu. BMW, Volkswagen gitu ya, Mercy, semuanya dari sana gitu loh. Nah, kalau lo lihat di sana itu, di Jerman aja pekerjaannya yang masuk terabsorb sebagai pekerja di industri otomotif ini kan jutaan orang. Lo bayangkan kalau industri yang komponennya itu banyak, terus absorption dari sisi tenaga kerja juga banyak,
Terus BYD itu berhasil nge-simplify dari 30.000 komponen, BYD cuman katanya 15.000 komponen. Lu bayangkan berapa banyak chain itu yang dipangkas gitu kan. Pasti mati itu Eropa itu. Nah makanya mereka juga cari-cari cara gimana caranya biar BYD nggak bisa masuk lah. Gitu kan. Nah ke India kan meskipun sekarang masih emerging market ya, tapi kan the future semua ekonom bilang India ini bagus ke depannya. Tapi India clearly ketika BYD bilang gue mau masuk, mau gandeng pengusaha lokal juga mau investasi sekian juta dolar, India dari awal enggak, lu nggak boleh masuk. Itu udah clear banget statementnya mereka. So kalau lu jadi orang BYD, lu nggak punya opsi, apalagi coba US, Europe, India, lu mau kemana lagi? Coba lu mau kemana lagi? Makanya yang terbaiknya adalah Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu tuh menariknya gitu ya. Jadi mereka nggak bisa ke prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, baru mereka ke backup. Kita jadi backup. No choice, ya kan? No choice. Tapi no choice. Ya soalnya dari segi populasi kita gede gitu ya. Iya. Yang atasnya udah nggak bisa penetrasi. Secara segmen kayaknya affordable buat masyarakat kita. Bener. Iya kan? Secara pricing kan mereka nggak high end banget gitu loh. Mungkin ada high endnya di line up produknya mereka, tapi secara average produknya mereka kita bisa afford itu. Ya tapi menariknya kayak gini ya bro. Dulu kan sebelum BYD, gue inget tuh dulu kan waktu zamannya Pak Jokowi tuh, kan beliau sering banget ngelobi Elon Musk kan, buat Tesla. masuk Tesla kan. Tapi Teslanya nggak mau masuk. Itu mind blowing buat gue ya. Kalau lu lihat ya, Tesla ini kan yang pakai nikel kan. Iya. Ya kan dia punya teknologi baterainya maksudnya ya NCA atau NCM. NMC. NCA dan NMC itu kan nikel base kan produknya Tesla itu. Sedangkan si BYD ini nggak ada nikelnya bro. Dia LFP kan. Lithium iron phosphate kan. Nah itu kenapa harusnya yang investasi besar itu Tesla tuh ke sini agar supaya dia punya chain distribusi, supply chain itu bagus gitu kan. Dia langsung dari tambangnya langsung dia produksi jadi baterai gitu kan. Ini komponen paling mahal di EV gitu. Nah tapi kenapa mereka nggak masuk? Gue juga nggak tahu alasan pastinya. Tapi rumornya yang kita tahu kan dari media semua itu rumor kan. Itu bukan fact base kan. Elon Musk nggak dia literally ngomong gue nggak mau invest di Indonesia karena ini, dia nggak ngelakuin itu kan. Tapi rumornya itu karena ESG lah, karena tingkat korupsi lah, kayak gitulah. Karena governance, good governance-nya kurang lah, sama secara lingkungan lah. Dia ngomongin banyak hal tentang itu. Karena kita kebanyakan produksi batu bara ya, tambang batu bara. Nah dia ada concern di sana itu. Atau mungkin satu tambahan lagi ini kali ya, dari segi mobil dia itu semuanya di atas. Harganya itu lumayan mahal gitu. Dia nggak ada yang versi murahnya kan. Sedangkan kalau misalnya BYD kan punya yang versi $20.000, punya versi $15.000. Itu make sense menurut gua. Ya, jadi dua itu kali ya kelihatannya. Menurut gua ya, dia pikir orang Southeast Asia nggak bisa afford lah. Ya kan? Yang bisa afford ya mungkin cuman sebagian kecil gitu loh. Sedangkan dia juga udah punya pabrik itu kan di China dia punya, di Texas dia punya gitu kan. Yeah. Secara global supply chain itu sebenarnya dia udah aman di negara-negara yang maju itu kan sebenarnya. Oh iya, dia berhasil masuk US. Bener. Tadi kan abis itu Eropa dia bisa masuk. Bisa masuk. Iya. Makanya dia lihat yang nomor 4 nggak gitu penting. Benar. Menurut lo ya, Tesla ini didukung nggak sih sama US? Oh pasti. Pasti kan? Pasti loh. State itu selalu nge-back dia punya local championnya itu. Iya. Jadi dia smooth masuk ke Eropa itu sebenarnya ada dukungan state di belakang itu gitu loh. Iya. Benar-benar. Jadi kita berharap apa nih ke pemerintah? Korupsi diturunin. Supaya premanismenya jangan ganggu pembangunan BYD. Bener. Gue kemarin lihat video lo yang ada preman official departemen kayak grup community lah. Apa namanya Kadin ya. Kadin. Itu kan official kan dari government. Yang minta 5 triliun itu gue kesel banget deh. Itu tuh pas lo ngomong itu, gue nggak tahu awalnya itu memang viral kan, tapi gue nggak paham konteksnya tuh apa karena kan noise kan. Nah dan di video lo explain tuh kalau si oknum ini minta 5 triliun ya, gue mau makan tuh gue nggak bisa makan tuh. Gue kesel lo. Dia kan nggak mau pitching kan, secara kontraktor nggak mau tender kan. Karena di mana-mana namanya ada project tuh mesti pitching biar prosesnya itu sesuai gitu loh. Dan dia milihnya berdasarkan quality kan. Dia pokoknya saya nggak mau pitching harus 5 triliun. Anjir lah kata gue. Kita aja omset sekian, itu 5 triliun kan 5.000 miliar kan.
Lu bayangkan 5.000 miliar loh. Loh gue kerja setengah mati loh sama tim. Dan pitching pula gitu loh. Kalau ada apa kita pitching juga. Ini 5 triliun gak mau pitching. Wah langsung emosi gue. Malam-malam gak bisa tidur gue. Kesel banget gue ngeliatnya. Iya, soalnya kan orang kalau misalnya pitching itu kan soalnya kan kita kan bertarung based on produk yang kita tawarkan kan, Bener. dari kualitas dan harga Bener. kan. Kalau Fair misalnya itu. fair kan. Iya. Kalau misalnya dia nggak mau pitching berarti kan dia nggak pede sama produknya. Betul. Dia nggak pede, dia cuman ngandelin otot aja kan. Iya, Iya kan? Tapi sayangnya jadi lawannya Pak Pepe. Salah lawan. Salah lawan dia. Lawannya orang terkaya di Indonesia. Aduh. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke industri otomotif di Ya. Indonesia ya, Bre. Lu lihat trennya dari BYD kayak gini. Menurut lu reaksi raja-raja lamanya kayak gimana? Perusahaan otomotif dari Jepang gitu. Oke, ini fun fact ya. Gue pernah kerja di perusahaan Jepang 3 hari. Abis itu gue resign. Itu tuh waktu gue first graduate lah. Oh, ini kita ngomong berapa tahun lalu? Berapa tahun lalu, udah lama. Gue masuk, gue dipanggil HR karena gue waktu itu pakai kaos. Gue udah kesel tuh gue. Kenapa sih? Apa urusannya sih sama ini ya gitu ya, pakaian gitu ya. Padahal sopan juga pakai celana bahan sama pakai kaos gitu. Terus hari kedua, gue mau request fitur bro. Jadi gue waktu itu tahu bahwa website ini jelek sekali. Gue mau request ubah gitu ya. Lu tau nggak apa yang terjadi? Gue disuruh isi form itu. Isi form isinya 3 lembar. Oh, buat kasih masukan. Yes, gue langsung apa yang gue pengenin diubah. Jadi ada form gitulah. Bukannya diajak diskusi, kan namanya juga idea kan belum tertuang di sebuah konsep yang proper kan. The idea is masih di dalam otak gitu loh. Jadi itu mesti dituangin dengan cara sparring partner lah gitu loh. Disuruh isi form itu 3 lembar itu. Bukannya gue isi form 3 lembar itu, gue bikin surat resign tuh. Karena gue tahu ini company bakalan mati nih. Ini company bakalan mati. Karena dia terlalu gendut untuk gerak gitu loh. Ya, cuman ngubah fitur aja gue suruh isi form 3 itu. Jadi 3 hari gue cabut langsung. Nah habis itu gue pindah ke Chinese brand itu. Wah super fast bro. Beda banget gitu environmentnya. Kalau lo tanya existing raja-raja otomotif di Indo, gue yakin panik bro. 100% gue yakin panik. Karena lo bayangin 2 tahun masuk top 10. Itu nggak cuman EV ya. Itu tuh semua line up, mau hybrid lah, mau yang oil lah gitu, mau yang EV lah. Terus yang ini masuk top 10. Menurut lo kalau lo sebagai director of marketing and sales misalkan, lo panik nggak? Lo pasti panik. Menurut gue ya. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Menurut gue mereka harus cepat-cepat ubah itu cara-cara lama, terutama yang form itu harus dihilangkan itu. Jadi semuanya harus move fast gitu ya, dan mesti sedikit orang aja tapi tajam gitu ya, daripada puluhan orang yang meeting tapi nggak ada isinya gitu loh, ngapain. Nah kalau lo lihat juga, gue nggak mau spesifik brand aja ya, tapi kalau lo lihat di Jepang itu kan ada 2 brand yang mau merger, lo tau kan? Honda dan sama Nissan. Lo ngeliat nggak sih kenapa mereka mau merger? Loh, alasannya merger itu kan di sebuah company itu cuman ada 2, ya kan? Dia mau gabung untuk sesuatu yang lebih besar, atau dia mau gabung karena each other merasa kayaknya kita sama-sama sudah nggak mampu gitu loh. Sehingga dia harus merger tuh secara R&D segala macam gitu. Nah, kalau gue merasa bahwa mereka tuh merasa bahwa kayaknya kalau mereka terpecah-pecah di brand ini gak akan bisa ngelawan Chinese brand. Sehingga mereka pikir cara terbaik adalah harus merger. Cuman gak tahu ya, akhir-akhir ini katanya gak jadi merger. Tapi menurut gue kalau sampai pun gak merger, itu tuh membahayakan mereka. Karena secara R&D mereka gak bisa catch up. Udah gak bisa catch up menurut gue. Udah sangat jauh banget itu. Secara teknologi ya. Lu sekarang beli, lu punya duit 500 juta. Lu coba aja sekarang lu bandingin ya. Datang ke dealernya BYD sama ke dealernya Toyota, lu bandingin dengan duit yang sama, lu dapat apa itu? Value for money kan. Jadi kalaupun ada orang yang masih beli brand-brand raja lama itu, menurut gua karena mungkin di daerahnya mereka belum ada dealernya. Bisa jadi karena kan secara distribusi itu takes time lah ya, untuk mereka buka-buka dealer di daerah. Atau enggak, yang kedua adalah mereka tuh masih mencintai sesuatu yang mereka cintai itu. Misalkan kayak Kodak, Sony gitu-gitu kan.
apakah sampai sekarang ada pecinta? Sampai sekarang masih ada. Tapi kan majority orang-orang udah pindah kan. Kayak gitulah. Trennya bakal Ke sana. Dan gue melihat bahwa karena gue dulu di industri gadget ya. Gue waktu itu dan teman-teman itu gue ngehajar raja-raja lama, BlackBerry, Siemens, Sony, Ericsson. Oh, ini kayak deja vu berarti buat Deja vu buat gue. Jadi pas klien gue masuk otomotif ini, dan kebetulan temen gue yang gadget itu juga ada di brand Chinese brand ini. Kita duduk, kita bilang kita mau ngehajar raja-raja lama lagi kayak dulu kita ngehajar BlackBerry itu. Oh, Gue yakin, gue dari POV marketing point of view, gue yakin a few years later lo bisa lihat market share-nya akan jauh sekali. Kalau si raja-raja lama masih pakai cara yang sekarang ya. Iya. Tinggal tunggu waktu aja. Gitu ya. Yep. Wah. Oke, kalau misalnya kita nanti gue pengen sedikit ini sih kayak apa ya? Kalau bisa kita share screen juga beberapa tools apa yang lu sebagai dari marketer tuh lihat cara lu menganalisa kayak gimana. Ya nanti kita masuk ke segmen sana ya. Tapi tadi lu ngomong tentang handphone gitu kan. Sekarang kita ngomongin handphone deh. Kalau misalnya Oppo apa yang lu lihat? Kayak in terms of numbers belakangan ini kayak gimana? Iya. HP akhir-akhir ini tough banget sih menurut gue ya. Sangat-sangat tough akhir-akhir ini ya, this quarter especially. Jadi Oppo itu grup handphone terbesar lah di Indonesia ya. Selain dia punya grup parentnya di China itu namanya BBK. Itu gabung lah Oppo, Vivo gitu lah. Nah, itu sebenarnya satu ya. Jadi Oppo, Vivo sama yes. Apa satu lagi? Realme itu ya, satu company. Satu company itu. Menariknya kenapa mereka nggak satu nama aja ya, misalnya kayak jadi Apple gitu misalnya, kan ada yang versi murah, tengah, atas. Menurut gue mereka punya strategi sendiri ya untuk bikin semacam their own enemy gitu ya, their own competitor gitu. Tapi mereka punya parent company. Tapi itu common knowledge ya. Semua orang kalau kita ngomongin global atau enggak di regional Southeast Asia, semua orang tahu bahwa parent company-nya itu BBK. Nah, cuman di Indonesia aja yang nggak tahu bahwa mereka tuh sebenarnya satu company gitu ya, satu parent company. Kalau lu lihat salesnya di bawah itu kan tonjok-tonjokan maskotnya gitu ya. Lu lihat nggak sih di sosmed yang berantem-berantem? Oh, maskotnya antara mereka bertiga, walaupun grupnya sama gitu. Grupnya sama. Nah, itu memang tough sekarang handphone, tapi gue juga ada klien di handphone ya. Kebetulan yang klien gue di handphone ini number one di Indonesia. Jadi gue pikir yang lain tough, yang ini enggak gitu loh. Secara tren itu tuh growth-nya itu udah tren industri gadget, growth-nya udah nggak se-spike waktu Covid. Karena waktu Covid kan hampir semua anak-anak sekolah itu disuruh Zoom apa segala macam, dan penjualan HP itu masif sekali tuh. Nah, sekarang itu trennya udah nggak se-spike itu, tapi masih ada kenaikan. Nah, sedangkan yang gua handle ini udah makan kue-kuenya yang existing itu loh. Jadinya dia doang yang take off, yang lainnya goes down gitu lah. Nah, terus kan kalau misalnya kita lihat berarti kan Oppo sama BYD ini kan sama-sama Chinese brand kan. Iya. Nah, yang lu lihat dari ini tujuannya kan supaya kita bisa belajar nih ya, teman-teman yang nggak punya pengalaman bekerja di Oppo atau BYD atau Chinese brand lah ya. Apa nih yang bagus di mereka dan apa yang nggak bagus di mereka gitu. Lu kira-kira apa kesamaan dari BYD sama Oppo dan apa perbedaan BYD sama Oppo yang lu lihat? Strategi marketingnya ya? Dari marketing point of view ya, Oppo sama BYD ini sama-sama Chinese brand. Dan bedanya Oppo sama BYD, yang gue bilang tadi, Oppo itu di awal lebih tough itu masuknya. Karena dia soalnya mereka masuknya dari dulu. Masuknya udah dari dulu. BYD itu lebih smooth. Jadi tim BYD lo harus berterima kasih lah sama Chinese brand yang lama-lama itu. Karena ngubah persepsi itu yang sulit lah, ya kan? Persepsi itu paling sulit diubah karena kalau misalkan persepsinya sudah diubah, kayak misalkan Paris brand, lu pasti udah POV lu, wah luxury gitu kan, kayak gitu sama. Nah, si BYD ini lebih smooth dibandingkan si Oppo brand. Nah, tapi ada persamaan yang mendasar antara BYD dan Oppo. Ini nih pengalaman gue ya bekerja di Chinese brand dulu, udah waktu setelah lulus kuliah. Gue melihat bahwa mereka itu improve-nya day by day itu. Jadi misalkan kayak gue nggak heran bahwa TikTok sekarang diterima, dulunya itu dihina. Kalau lo ada di Amerika ya. Kesel banget deh gak bisa cerita Indonesia. Gak apa-apa, cerita aja. Jadi dulu TikTok itu sebelum semasif sekarang itu dianggap sebagai platform yang alay lah, terus platform yang ada 18 plus lah, ya kan? Kalian tahu kan itu. Nah, dulu itu. Nah, tapi mereka improve, setiap hari improve. Sampai sekarang diterima, lu bayangin coba. Nah,
itu specifically persamaan Chinese brand. Semua Chinese brand begitu. Yang dari mainland ya. Semua begitu. Lu hina sekarang nih, besok mereka improve coy. Terus improve. Setiap hari mereka improve. Jadi keberhasilan yang mereka dapatkan sekarang itu sebenarnya keberhasilan yang mereka lakukan setiap hari tuh. Jadi gue di dalam itu dipecut terus dulu. Ayo lo kerja lo. Ayo lo kerja. Kita disuruh improve. Misalkan lo sehari ini misalkan dapetin result 1000 gitu ya. Ya udah besok harus 1001. At least 1001 gitu. Besok lagi harus 1002. At least harus 1002. Jadi nggak boleh lo harus 1000 sekarang, besok 1000 lagi. So what's the point? Mereka bilang apa coba? Apa bedanya lo hari ini sama hari esok kalau nggak ada perubahan? Katanya. Wah, jadi mereka tuh punya filosofi banyak lah. Gue hafal banget di otak gue nih. Oh, di drill banget. Di drill banget. Apa istilahnya ya? Mereka tuh punya semangat yang semangatnya itu mesti stable gitu. Nah mungkin gue sekarang jadi pengusaha itu ada dari mereka juga bro. Maksudnya mereka punya environment tuh masuk dalam lubuk hati gue gitu loh. Karena kan gue dari keluarga ASN kan. Mana ada semacam culture yang nge-push gue everyday gitu. Itu gue di-push itu karena kebawa aja itu dari mereka. Jadi gue terima kasih lah. Oke, luar biasa nih. Orang tuanya guru di daerah lagi. Guru di mana? Daerah mana? Ya Sumenep. Sumenep. Sampai sekarang masih ya? Enggak, udah pensiun. Oh, udah pensiun. Berapa puluh tahun mereka mengabdi sebagai guru? Beliau mengabdi itu sekitar 45 tahun. 45 tahun sebagai jadi guru ya. Di umur 30 tahun bapak gue bisa beli Avanza bro. Uish. Dan menurut gue ya, kalau kalian mimpi jadi ASN, kalian jangan berharap kalian kaya itu 100% kalau kalian berharap jadi ASN untuk kaya, kalian pasti korupsi itu. Bapak gue beli Avanza 30 tahun bro. Jadi beliau tuh memang kerja bagus gitu loh. Memang dia ikutin aturan. Nggak mungkin korupsi lah. Orang 30 tahun gue sengsara bro. Lu bayangin aja. Jadi kalau misalkan ada ASN, sekarang ASN nih, tahun depan beli mobil, periksa KPK itu. Harus itu, gila nggak lo? Nggak mungkin bro. Jadi ASN itu nggak didesain lo untuk jadi kaya. Lo didesain untuk ngabdi ke negara ini. Didesain lo untuk mencintai negara ini. Gitu. Tanpa kaya lah, pokoknya lo nggak bisa kaya lah di sana. Tapi kalau lo mau kaya, lo harus jadi pengusaha lah. Stable gitu berarti ya. ASN Stable. Kan. Kalau pengusaha kayak kita kan, wajar lah. APPN naik nih, kita udah nggak bisa tidur gitu kan. Sekarang perusahaannya udah ratusan miliar, nih valuasinya. Ada kaya dia. Makanya gue sangat-sangat terinspirasi lah sama perjalanan dia. Tapi next time kita lu boleh sharing bagian perjalanan lu. Soalnya itu menarik juga sebenarnya. Tapi kalau misal kita ngomong dari sisi marketing ya bro ya. Lu boleh sharing gak sih kayak kira-kira strategi dashboard apa yang mereka tuh harus pertimbangin? Ya, nanti gue akan share ya. Oke. Ya, sekarang atau? Oh boleh sekarang. Boleh. Namanya IMC. Gue jelasin dulu kali ya. Oke. Namanya IMC, Integrated Marketing Plan. Ini biasanya dipakai sama global brand. Jadi gue juga di sini mau nggak educate teman-teman di UKM ya mungkin ya, atau yang masih SMI, biar teman-teman juga paham cara mainnya global brand itu. Mereka tuh pakai framework yang komprehensif bro. Apakah framework ini bisa dipakai sama perusahaannya yang masih mikro atau medium? Semua bisa pakai. Semua bisa pakai. Iya, Kan soalnya kalau misalnya gue brand takutnya kan nggak nyampe gitu kan. Bisa aja lu pakai framework ini, tapi lu nanti fokusin aja. Misalkan lu punya budget cuman 1 juta gitu ya. Ya udah lu fokusin di channel apa kayak gitu. Oke. Tapi secara framework lu bisa pakai ini. Dan dengan cara ini ya sales lu itu bisa naik nantinya, dan lu tahu nge-scale-nya kemana gitu loh. Jangan sampai lu salesnya naik dan lu nggak tahu cara nge-scale bisnisnya seperti apa gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, bedanya lagi adalah global brand itu kalau misalkan kita di Chinese brand tuh common word-nya biasanya IMC plan. Tapi kalau misalkan kayak Coca-Cola gitu ya, mereka punya sitting do care gitu kan, atau OCM framework. Banyak lah istilah-istilahnya, tapi poinnya sama. Poinnya adalah framework marketing yang lo bisa pakai itu dalam jangka waktu yang lebih lama, dan lo bisa lebih tahu arah marketing komunikasi lo mau kemana gitu. Gitu sih. Gue akan share ya. Oke. Jadi IMC plan ini biasanya gue itu provide untuk klien-klien gue yang datang ke gue. Biasanya yang gue langsung take care itu either itu corporate atau enggak startup. Kalau UKM sama ini biasanya ada tim gue yang nge-handle gitu ya. Nah, ini IMC plan yang biasa dipakai oleh global brand. Bentuknya bisa beda-beda, tapi gue simplify kayak gini gitu ya. Di sana tuh ada marketing communication-nya tuh apa? Itu yang selalu orang bilang itu marketing 1.0, 2.0, 3.0 and so on gitu loh ya.
Dan itu sebenarnya doesn't matter. Nggak penting juga lu mau pakai 1.0, yang penting works, hajar aja gitu loh. Kalau misalkan lu mau pakai 12.0, kalau nggak works lu ngapain gitu kan. Nah, jadi the main problem adalah di sini bagaimana lo sebagai marketing atau marketer, lo itu bisa ngejagain timeline-nya dan juga lo bisa ngejagain KPI yang harus dicapai itu di setiap quarter atau di setiap waktu yang lo tentukan itu. Nah, kita mulai dari yang awal dulu ya. Jadi ini not officially BYD, IMC of course, karena kita dari external party kan. Jadi kita Ya, kalau seakan-akan misalnya ini yang real pun nggak mungkin mau di show gitu ya. iya, nggak mungkin di show. Iya. Nah, jadi seakan-akan ini BYD adalah klien kita lah. Nah, Iya. terus kita Berasumsi coba, ya. coba analisa gitu ya. Gimana cara kita bikin IMC plan-nya. Nah, ini IMC plan-nya kita mulai dari number one global NEV ya. Jadi ini IMC yang mau masuk Indonesia. Kalau global pasti berbeda gitu ya. Waktu BYD masuk Indonesia, mereka dari awal udah ngomong tuh, kita nomor 1 global sales EV gitu kan. Dia udah state itu di awal. Nah, setelah itu kita masuk ke produk line up-nya mereka. Produk line up-nya mereka biasanya mereka bagi jadi beberapa segmen. Nah, segmen ini dipengaruhi sama pricing biasanya. Price sekian sampai sekian untuk keluarga, price sekian untuk anak muda gitu loh. Price sekian untuk bapak-bapak gitu-gitu. Nah, si line up produk ini kita bagi jadi 6 ya, karena mereka baru launching produknya di Indonesia 6 kan ya, dari Januari 2024. Itu ada Dolphin, Atto, sama BYD Seal. Nah, ini YD nih tim gue nih. Harusnya BYD Seal tuh. Oh, iya. Gue edit dulu kali ya, biar nggak sakit mata liatnya. Nah, jadi si BYD Seal itu Januari 2024. Kita lihat tuh, sebelum itu terjadi, apa sih yang mereka lakukan? Kita bagi jadi 2 itu. Nah, sebenarnya ini ya IMC yang biasa dilihat sama C-level itu. Level CEO, CMO itu biasanya ngelihat kayak gini aja. Tapi kalau lo ngelihat IMC yang detail untuk tim divisi marketing, itu kayak gini juga tapi lebih detail, bro. Lebih detail, di sana tuh kayak ada platformnya, nanti lo mau pasang di mana aja, KPI-nya berapa, budgetnya berapa, dan kapan. Lalu lo mau pakai vendor atau in-house kayak gitu-gitulah. Nah, itu lebih detailnya kayak gitu. Jadi secara online itu PR digitalnya tuh udah jalan duluan tuh. Di November. Kalau gue di tag itu, PR-nya itu udah start di November. Padahal Januari mereka mau launching tuh. Jadi pre-launch-nya mereka itu udah mereka lakukan PR digital. Dan mereka udah start OOH even sebelum Januari itu. Di Desember mereka di Jakarta nih OOH udah di mana-mana gitu ya. Nomor mereka 1 titik launchingnya kapan? Titik launchingnya itu Januari. Oh, Januari. Yang Dolphin Januari. Oke. Gitu. Oh, makanya lu bilang PR digital tuh mereka udah mulai dari Udah mulai sebelumnya. duluan gitu. Oh, jadi mereka tuh udah persiapkan semacam kayak blueprint gitulah, strateginya itu mau masangnya di mana aja. Betul. Gitu-gitu kira-kira ya. Masangnya di mana aja, lalu komunikasinya apa aja. Yang pasti adalah setiap line up ini kan punya komunikasi beda-beda. Misalkan yang Dolphin, Elevate Attraction gitu. Itu komunikasinya mereka tuh. Lalu kalau yang Seal yang paling gue suka ini ya, Performance meets Elegance. Itu kan yang mirip model Tesla itu loh. Yang Seal itu. Nah, kalau lo lihat ya, semuanya komunikasi setiap produknya itu berbeda-beda. Memang. Tapi main communication-nya itu tetap sama. Lu pasti lihat di bannernya mereka, atau mereka punya flyer, atau mereka punya key gitu ya. Ada tempelan tuh, nomor 1 global sales EV itu selalu itu ditempel. Karena itu yang mau jadi top of mind-nya orang untuk dapetin trust. Kan mudah, bro. Maksudnya lu untuk dapetin trust, lu harus ngomong apa ke orang? Kalau misalkan lu bilang, oh produk gue yang terbaik, oh produk gue yang termurah, itu lu common gak sih? Semua orang ngomongin itu gitu. Tapi kalau lu bilang, gua nomor 1 global EV sales, itu udah selesai tuh. Jadi itu langsung the highest of trust gitu loh. Gitu. Oh, jadinya setiap produk Yes. itu punya sebuah key message yang mereka bikin secara konsisten. Betul. Yaitu kalau misalnya kayak si Lion, luxury and power redefined gitu ya. Yes. Terus kalau misalnya yang Denza apa, kalau misalnya M6 itu punya apa. Tapi itu selalu nyantol sama mereka punya primary messaging. Primary messaging. Nah, primary messaging ini kalau kita di Indonesia itu kadang berubah-berubah. Tapi kalau di global nggak mungkin berubah. Contoh, Apple, menurut lo apa? Main communication, think different. Itu dari zaman Steve Jobs itu sampai sekarang think different gitu, ya kan. Nah, abis itu line up-nya mereka baru beda-beda kan. Nah, terus kalau misalkan yang lebih masuk ya, mungkin teman-teman UKM mesti lihat. Belanja semua di Shopee itu. Semua, lo lihat iklannya, semua iklannya mereka. Di belakang itu pasti belanja semua di Shopee gitu. Itu mereka punya yang paling atasnya. Yes. Oh. That's the main communication. Jadi lo nanti line up-nya kalau misalkan e-commerce mungkin gue kepikiran adalah gratis ongkir lah, terus Oh. diskon payday lah apa gitu. Itu sub
subnya aja. Tapi the main communication itu harus ada. Jadi secara company punya main communication-nya, lalu setiap sub brand Iya. itu punya ininya sendiri. Misal kalau misalnya Cbank gitu, dia bisa punya apa sendiri, Punya Shopee punya apa sendiri Exactly. gitu. Ya. Dan itu bisa aja berubah tergantung lu punya brand guideline dan lu juga punya brand visi misi itu mau kemana itu. Itu bisa aja marketing communication-nya itu berubah. Bisa aja. Nah tapi itu jarang-jarang terjadi. Even kayak model Apple sampai sekarang nggak pernah ubah kan dia. Iya, iya. Oh, berarti kayak ini tuh berarti mau kasih unjuk betapa pentingnya konsistensi dari sebuah messaging. Iya. Ya. Gue kepikiran siapa klien yang terbaik bro harusnya. Apa tuh? Pemerintahan harusnya. Ini fun fact ya. Ini fun fact banget deh. Gue itu nggak pernah punya klien pemerintah. Oh, nggak punya? Since gue bangun perusahaan itu, gue nggak pernah punya klien pemerintah. Kalaupun ada ya, disuruh ini, gue tolak bro. Ini for sure. Gue tolak berapa kali tuh. Kenapa? BUMN lah, beberapa BUMN. Ikut pitching ini, gue tolak. Kenapa? Karena gue belum mulai aja, mereka udah minta duit tuh. Oh gitu? Dan itu bertentangan sama gue punya ideologi BUMN gitu pun ya. kayak gitu juga? Iya, of course gue nggak bisa ngomong di sini. Nanti gue kena delik lah atau apa. Ya gue mesti jaga itu. Tapi yang pasti gue punya klien nggak ada government, nggak ada, zero government. Mungkin tapi kalau misalnya governmentnya sekarang tiba-tiba bilang, San, pitching, nggak pakai bayar-bayaran, kita sesuai dengan profesionalisme, lo oke? Gue pikir lagi. Kenapa emang? Gue takut ada konflik of interest di sana dan gue aja di swasta hidup kok gitu loh. Iya kan gue kecuali gue kan punya produk ya namanya kayak Seed Backlink sama QLID, dia semacam tools dan platform marketing lah ya, nomor 1 di Indonesia itu anyway. Dan itu gue nggak tahu kalau misalkan mereka pakai agensinya atau pakai konsultannya beli langsung di tempat gue nggak tahu part itu. Tapi yang aplikasi itu soalnya website. Yang pasti adalah kalau langsung direct ke gue nggak ada. Zero bro, gue nggak mau gitu. Menarik. Oke. Gitu. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin BYD ya bro. Yes. Misalnya nih, orang sekarang gue kepala lagi BYD gitu ya. Gue Yes. sekarang pasti yang paling pertama gue hajar kan Jabodetabek. Pasti Gitu kan. Sekarang kalau cara berpikir mereka tuh gimana sih? Gimana caranya mereka pikir, oke, yang nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Oke, itu mungkin masih agak obvious. Surabaya misalnya yang nomor 2. Medan kan. gitu ya. Medan gitu. Terus nextnya gimana? Cara mereka mencari kayak gimana? Apakah bisa misalnya pakai dari segi search volume gitu misalnya? Iya. Bisa aja sebenarnya dari marketing point of view tuh pasti kita bisa support decision makernya itu ya. Kalau di sini pasti CEO-nya mungkin ya. Support kayak decisionnya dia mau ngarah ke daerah mana dulu gitu ya. Tapi sebelum gue masuk ke sana, nanti gue akan kasih tahu teman-teman gimana caranya ekspansi based on location gitu ya. Misalkan kalian punya bisnis itu di Jakarta, terus kalian bingung mau ekspansi ke daerah mana dulu gitu. Nah kalian bisa cari tahu itu di Keyword Planner itu punyanya Google. Boleh ini gak sih? Boleh didemoin gak? Pasti gue demoin, tapi gue mau kasih tahu lo satu hal nih. Siap. Nih bro, nih gue mau kasih tahu yang tadi kita ngobrol tentang raja-raja gitu ya. Nah lo lihat raja-rajanya sekarang. Misalkan yang ini nih, yang Toyota deh. Year on year tuh minus 18% loh bro. Ini apa ini? Ini berarti Ini tren. volume pencarian. Iya, jadi Google tuh, ini gue pakai toolsnya Google ya. Jadi Google tuh punya namanya Google Trend. Untuk lo nggak analisa tren sebuah brand atau lo topik atau etc lah ya. Nah, kalau lo pakai sekarang di Google itu which is free, lo bisa pakai itu. Lo nggak akan dapat kayak yang gue pakai karena gue itu pakai langsung source dari API-nya mereka. Gue ngehit mereka. Jadi gue punya dashboard sendiri. Nah, tapi kurang lebih resultnya akan sama kalau lo bandingkan. Nah, lo kalau bandingkan itu, yang ini Toyota bro. Yang ini Toyota. Dan yang hijau itu, yang segitiga ini BYD. Lo lihat BYD udah nyalip bro. Di 2025. Secara tren gitu. Ini tuh tren berarti cara dapetin datanya gimana? Maksudnya itu search trend, Jadi volume, tren atau ini apa? berbeda. Tren itu berbeda sama search volume. Abis ini gue kasih tahu search volume. Oke. Kalau data tren itu Tren signifikansinya ini apa? semua ekosistemnya Google tuh, mau dari semua, mulai dari image-nya, mulai dari Google Shopping-nya, mulai dari YouTube-nya, mulai dari Google Search-nya. Jadi all ekosistem Google dia itu nge-gather datanya. Google nggak pernah explain itu gimana statistik dia bekerja, tapi kalau gue lihat bahwa ini adalah tren dari seberapa populer lu punya brand. Kayak gitulah kurang lebih. Seberapa populer lu punya brand across all platform? Across all platformnya Google aja ya. Google aja. Ya, ekosistemnya Google aja. Oh, ini. Tapi kan Google di Indonesia kan ya masih basically monopolistik lah. Iya, Basically. monopolistik. Iya. Ini udah bisa Dalam waktu ngegambarin. 1 tahun mereka itu sebenarnya udah menyalip
semua brand yang berarti Semua bisa brand, dibilang. bro. Lu bayangin. Ini mind blowing kan. Kalau lu lihat ya di sini kan Dolphin. Nah, tapi Cherry juga bagus ya. Oh iya. Naik 200% juga Of loh. course bagus, bro. Of course bagus. Kliennya ya Bang ya. Enggak, gua enggak ngomong. Soalnya pede banget ngomongnya. Tuh, BYD 307%. Cherry 233%, ya kan? Ya menariknya Wuling itu 0% ya. Wuling minus 0%. Ya, dia enggak ada growth lah ya. Nggak ada growth. Iya. Tapi rata-rata Japanese brands pada Minus. turun. Iya. Itu fakta. Dari segi interestnya orang. Yes. Kalau misalkan sales bilang, otomotif sales lagi turun. Sebenarnya yang bilang itu menurut gua, lu bilang dari sisi Japanese car itu. Tapi kalau lu bilang dari sisi Chinese car, itu plus itu. Naik gitu loh. semua. Nah, kayak gitu sih kurang lebih. Menarik. Nah ini yang dari search volume-nya. Ini yang lu bilang search volume kan? Iya, Search iya. volume itu teman-teman mesti tahu search volume itu berapa banyak orang ngetik di Google gitu kan. Orang nyari di Google tentang brand ini. Kalau ini exact number, bro. Exact number kayak ketahuan berapa banyak orangnya. Yang paling gede itu masih ini ya, masih si Honda ya. Secara search volume ya. Search volume-nya. Tapi year on year-nya mereka tetap minus nih. Oh. Gitu ya. BYD yang sama Cherry yang paling tinggi. Honda atau Toyota sih nih warnanya? Honda, yang ini Honda. Oh. Ya, Toyota nggak segede itu. Toyota di sini. Menarik, search volume-nya itu kok Honda paling gede? Tapi kan Honda ada Oh, motor. juga. Oke, Jadi oke. itu overlapping, nggak bisa lu pisahin lah. Oke, ngerti. Karena ada brand name di sana kan. Oh, ini soalnya search volume Ya, exact. kata-kata kunci Honda gitu Betul, maksudnya. betul. Oke. Oke, ini gue seakan-akan adalah sebuah brand gitu ya. Iya. Dan brandnya adalah BYD. BYD aja deh ya. Karena kita lagi ngomongin BYD. BYD nih mau ekspansi misalkan ya. Setelah Jabodetabek mereka buka dealer, mereka mau kemana lagi sih setelahnya? Dan mereka butuh decision based on data kan. Untuk sebelum mereka ngelakuin atau ngebuka dealer-dealernya mereka di sebuah kota. Nah sebenarnya mereka bisa pakai ini. Misalkan kita tulis BYD ya as a brand. Setelah itu kita coba masukin daerahnya gitu loh. Misalkan kayak Surabaya. Tapi ini mesti satu-satu ya. Mesti agak manual memang. Cuman menurut gue ini worth it untuk dilakukan ya. Misalkan kita lihat 12 bulan terakhir. Oh di Surabaya tuh ternyata average itu ada 6.600 orang gitu. Year on year-nya dia tuh 236% naiknya. Terus lu compare lagi. Lu mana dulu? Pasti lu pakai common knowledge lah ya. Misalkan kayak Surabaya, Medan, Bali, habis itu Semarang, Jogja Yang gitu. top 10 dulu lah gitu pasti gitu Which ya. one duluan? Nah, lu bisa pakai ini. Tapi balik lagi, sebenarnya decision dari bukanya dealer atau ekspansinya mobil ini bukan karena ini aja. Oke, jadi mereka lihat tinggi, Ini tapi tinggi. bukan berarti itu bisa langsung buka. Bukan langsung buka. Karena percuma kalau lu buka di sebuah daerah atau enggak lu di daerah kayak gua misalkan, Sumenep misalkan, lu buka dealer di sana BYD Seal gitu. Mana ada yang beli, bro? Sorry, bukan gua meremehkan, tapi mereka itu ngelihat juga dari household income sama infrastruktur juga kan. Misalkan di sana udah ada SPKLU belum gitu loh. Terus average rata-rata penghasilan orang di sana tuh berapa untuk afford mobil ini atau enggak gitu. Biasanya mereka masuk ke tier 1 kota dulu, setelah itu masuk ke tier 2-nya itu daerah-daerah gitu. Iya. Oh, berarti ya mereka lihat dari segi search volume ada interest atau enggak, tapi jangan sampai interestnya banyak tapi nggak bisa beli ya sama aja. Iya, benar, berarti sama kan. aja, Ya kayak berarti mereka bandingin interest sama juga mereka punya purchasing power-nya. Iya, kayaknya kalau misalkan Second City ini kalau industri otomotif nih kayaknya jarang juga ya. Even yang raja-raja otomotif sekarang pun nggak buka. Biasanya tuh secondary market kan. Iya. Mobil bekasnya. Iya. Iya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya lu lihat kayak gini ya kan ada lagi nggak sih tools yang lu mau share sebelum gua ke ini? Tools gua tuh ini, terus kalau mau misalkan mau dipakai, sebenarnya ini yang common ya dipakai semua marketers ya. Kalian bisa pakai Google Trend ini for free. Kalau yang gua tadi itu berbayar karena gua nge-hit API-nya Google ya. Nah tapi secara result itu sama aja. Cuman visualisasinya aja yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen rilis sebuah produk atau mereka pengen nyari interestnya di mana, itu pakai ini aja. Pakai Iya. ini aja. Ini free ya, bisa Free, di-share for free. semua orang. Iya. Oke, jadi tadi itu kalau misalnya kita pengen expand itu consideration-nya ya. Iya. Nah sekarang ada satu hal yang gue juga lihat menarik ya, kan BYD ini kan sering diomongin sama orang. Iya. Bahkan kayak kita nih sekarang, kita juga ngomongin BYD gitu kan. Iya. Yang lu lihat di media itu ya, itu tuh direncanakan atau
mereka bayar nggak sih? Atau soalnya kalau misalnya bayar tuh berapa duitnya itu kira-kira? Iya. Sekarang kita ngomong itu namanya earned media itu. Earned media? Ya, kita nggak dipesan sama mereka nggak bisa ngatur-ngatur omongan kita kan. Sedangkan media sebelumnya, yang PR digital gue bilang tadi itu, di IMC-nya, itu tuh 100% paid itu. Nah itu kalau misalkan lo lihat, banyak orang nggak paham tentang ini, bro. Tentang marketing, tentang desain marketing, tentang gimana caranya kita nge-fabricate sesuatu gitu loh. Nah, media atau PR media, kalau misalkan value-nya itu tinggi, itu pasti ambil sama beberapa media news itu. Kalau value-nya tinggi ya untuk masyarakat. Tapi kalau misalkan nggak ada value-nya, itu pasti nggak diambil. Nah, otherwise, lu bisa bayar si media ini untuk advertorial gitu loh ya. Kayak untuk naikin gitu. Nah, kalau lo lihat ya, BYD ini, DeepSeek juga, kalau lo tahu ya, itu kan dibahas seluruh TV seluruh dunia, bro. Lu pikir itu organik atau enggak? Ini secara marketer. Mungkin end result-nya organik, tapi awalnya didesain gitu. Didesain, bener. Gara-gara nanya ya gue mikirnya gitu. Iya, memang itu yang terjadi. Jadi misalkan kayak DeepSeek, even kayak Tesla, Starlink juga ya. Terus BYD. Itu tuh semuanya didesain marketingnya memang begitu. Jadi kalau misalkan sampai ada orang organik yang ngomongin, ya berarti orang PR-nya mereka berhasil gitu loh. Tapi kalau nggak ada yang ngomongin, berarti PR-nya mereka tuh gagal. Oke, terus tapi gimana caranya kayak ngebikin, soalnya pasti kan semua orang maunya dapat earned media kan. Yeah. Earned media kan berarti bisa dibilang adalah semua media coverage yang luas, tapi free juga gitu kan. Kan maksudnya kan bagus gitu kan. Basically dapat free marketing lah kemana-mana gitu kan. Nah gimana caranya supaya sebuah brand itu tuh bisa mendesain supaya mereka bisa mendapatkan earned media? Nah, earned media itu memang didesain untuk dapetin earned media, tapi persentasenya misalnya ada di dunia inilah ya, karena dia mainnya global, bro. Yang BYD ini global awalnya. Jadi misalkan ada 1.000 media gitu ya, lo bayar 20% dari 1.000 media ini, tapi yang top tier. Lo lihat nanti tuh second tier-nya itu nge-pick up juga atau enggak medianya. Beritanya nge-pick up juga atau enggak. Kalau nge-pick up berarti itu namanya earned media. Gitu. Nah, tapi make sure yang top tier 1 ini benar-benar lu punya value tuh bagus. Contohnya, BYD tuh memang betul-betul bagus secara produk, benar-benar murah, fiturnya benar-benar bagus gitu loh. Baterainya dia memang dia supplier baterai gitu kan. Jadi semuanya itu align dengan apa yang diomongin gitu. Sehingga media-media tier 2 akan nge-earn media, termasuk influencer. Ada influencer yang beberapa mungkin dibayar, terus ada beberapa lagi yang earn gitu, memang organically mereka ngomong itu. Kayak gara-gara produknya emang menarik untuk dibahas. Oh, jadi kayak dua DeepSeek. faktor. Iya. DeepSeek kemarin kan secara cost, gue kan punya platform, ada AI-nya juga ya di back end-nya. Udahlah akui aja, gak ada AI company di Indonesia itu yang kalian riset sendiri, itu gak ada, bro. Iya. Yang bikin AI sendiri gak ada. Bikin AI sendiri gak ada, karena infrastrukturnya gak ada. Lu listriknya dari mana? Orang 9.000 watt jeglek gitu, bro. Pakai server aja udah jeglek gitu. Nah, memang nggak ada kita infrastruktur itu. Jadi kebanyakan AI company di Indonesia itu dia tuh ngehit brain AI-nya dari itu DeepSeek lah, itu ChatGPT lah gitu. Nah, yang DeepSeek ini memang lebih murah. Gue juga pindah ke sana gitu loh. Jadi cost-nya lebih murah dan reasoning-nya mirip-mirip lah sama GPT, ya mirip-mirip lah 11-12. Tapi cost-nya itu per hit-nya itu lebih murah, bro, dibandingkan gue ke OpenAI. Ya ngapain semua developer di dunia yang second tier of AI ini ya kan, one tier-nya ini kan si provider yang ilmuannya, saintisnya kayak Sam Altman lah ya. Nah, kalau kayak gue ini kedua ini yang memanfaatkan brain AI-nya mereka. Nah, jadi ketika DeepSeek itu launching, dia bilang the cheapest one, the lowest one, the most effective itu kan komunikasinya mereka. Itu memang benar. Faktanya memang begitu. Jadi tadi ya buat dapetin earned media itu adalah lu emang harus ada produk bagus dulu. Betul. Soalnya kalau misalnya produk lu nggak bagus, orang juga nggak mau ngomong tentang lu gitu kan kira-kira. Tapi setelah itu disentil pakai yang paling atas gitu ya, strategi kira-kira ya. Iya, sentilannya itu pakai yang top tier. Top tier. Misalkan di Indonesia lu harus pakai Kompas, Detik, Sindo, Viva, gitu-gitu. Yang top tier. Nah nanti yang second tier harusnya ikut kalau news lo itu bagus. Soalnya mereka juga cari bahan. Cari bahan, benar. Cari bahan ngomong yang secara organik. Iya. Oh, menarik. Gitu. Terus terus kalau misalnya kita ngomongin mengenai proses sales ya. Kan kalau misalnya cara orang itu beli mobil,
historisnya itu kan selalu kan pameran segala macam kan. Nah, lu lihat ya dengan tren perubahan yang terjadi sekarang, apakah ada perubahan gitu dari segi strategi, terutama brand-brand China ini gitu? Iya. Apakah mereka masih genjot itu di pameran kah atau yang lain? Ini mind blowing nih karena juga ada sosial media yang dari ada TikTok lah ya. Nah TikTok ini kan dia masuk di e-commerce-nya ini dari live streaming sebenarnya kan. Namanya mereka sebut live commerce gitu. Nah dari sisi funnel memang betul otomotif ini yang gue deep dive industri ini, kalau gue lihat compare ke industri lain yang gue udah deep dive, otomotif ini paling panjang secara user journey. Karena otomotif ini adalah pilihan termahal kedua masyarakat Indonesia setelah rumah. Jadi decision-nya itu nggak main-main. Mereka itu involve istrinya, involve anaknya, bahkan ada yang involve orang tuanya, mertuanya, kayak gitu loh. Jadi panjang. Decision-nya itu nggak sehari 2 hari. Beda kayak lo, kayaknya beli kali ya gue. Beli besok lo langsung keluar kali ya gitu. Nah tapi keluarga di luar sana itu tuh nggak seperti itu bro. Decision-nya agak panjang. Nah sehingga karena journey-nya panjang, yang Chinese brand ini menurut gue strateginya agak mind blowing mereka itu di bagian awareness, consideration sama conversion. Nah conversion ini di sini kita batasin sampai SPK ya. Kalau orang marketer sampai SPK aja. Jadi SPK itu terakhir deh. Kalau SPK ke bawah itu khusus orang sales nge-push lah gitu ya kan. Marketer udah nggak masuk lagi ke sana. Nah jadi mereka ini ada cara yang unik. Mereka jualan live streaming bro di TikTok. Ya BYD jualan, Cherry juga jualan gitu ya. Dan kalau lo lihat daripada ya comparisonnya ya, daripada lu bikin booth di mall, pameran mall, which is itu tetap dilakukan, which is tetap oke. Nah tapi secara quantity itu mungkin nggak sebanyak di raja-raja otomotif saat ini, secara quantity-nya. Kenapa? Karena mereka menemukan cara live streaming. Lo tinggal di dealer authorized-nya mereka gitu ya. Lo tinggal live streaming aja. Lo kasih tahu, jelasin. Satu, misalkan ada 2 host deh di sana, ya kan? Ada si pegang HP. Terus ada companion sama hostnya, 3 orang lah. Lu 3 orang, lu live streaming ke ratusan ribuan unlimited lah, which is viewersnya ya kan. Jadi jual mobil pakai TikTok. Pakai TikTok. Boleh kasih tunjuk gak sih kayak kira-kira kayak gimana maksudnya tuh? Boleh. Nanti gue akan share linknya ke lo atau gue akan screenshot, screen record lah ya. Oke. Screen Dikasih HP tunjuk gue, aja, nanti gue kirim ke lo. Oke. Biar lo tayangin. BYD lakukan, Cherry lakukan. Gue nggak tahu Japanese brand karena mereka itu ada yang masuk TikTok, ada yang belum masuk TikTok, jadi mereka belum lakukan ini, gitu. Tapi Chinese brand udah lakukan ini. Tapi apa kalau lihat jualan mobil di TikTok itu works dari segi hasilnya? Cara measure hasilnya kayak gimana? Number of sales mungkin atau cost per conversion gitu misalnya? Lo ingat gak sih podcast tahun lalu ya kita kan podcast kita bilang bahwa di TikTok ini yang masuk Gen Z dan unbanked gitu ya. Nah tapi sekarang itu 120 juta user lebih tuh di TikTok. Jadi hampir semua orang sekarang udah masuk segmennya. Dan ngomongin efektif atau enggak jualan di TikTok, kan secara basket size produk yang laku itu masih under 500.000 ya di TikTok itu. Works atau enggak? Faktanya works. Kalau lo nanya gimana kok bisa segala macam, gue juga masih pikir TikTok ini sehebat ini nih sekarang gitu ya. Faktanya works. Kalau lo lihat cost per SPK itu ya, in average in this industry otomotif ini cost per average itu $200-300 itu per SPK itu. Per SPK? Iya. Konvensional. Jualan mobil? Konvensional. Kalau lo buka pameran. Oh, kalau buka pameran. Iya. Kalau buka pameran $200-300. Betul. Tebak kalau live streaming cost per SPK berapa? 150 setengahnya. 1/20-nya. 1/20. 1/20. Berarti $40. $40. Cost per SPK. Karena barrier untuk mereka nanya-nanya untuk jadi pengen tahu itu tuh lebih mudah gitu ya. Misalkan ya, kalau misalkan gue deh, misalkan datang ke pameran BMW misalkan atau enggak Mercedes gitu ya. Gue pengen Mercedes nih. Gue kesana. Gue udah ditanyain tuh pasti nomor HP gitu. Ya kan nomor HP gue pasti ditanyain. Terus mau belinya kapan, budgetnya berapa. Padahal gue cuman pengen ngeliat dashboard dalamnya gitu, interiornya kayak apa. Nah, tapi kalau misalkan lo live streaming, lo iseng aja juga, lo sambil tiduran, gue pengen tahu nih bagasinya kayak gimana. Tolong buka bagasinya dong, gitu. Lo tinggal ketik aja. Nanti jadi hostnya bukain. Hostnya bukain.
Nah, at least di sini secara marketing point of view, lu udah masuk di awareness and consideration tuh. Perkara lu punya duit atau enggak itu urusan lain lah nanti. Tapi itu udah masuk ke top of mind lu. Bahwa lu akan beli mobil ini one day kalau lu punya duit. Gitu kan. Oh, dan si hostnya sekali ngomong langsung ke ratusan orang. Ratusan orang, ribuan orang. Unlimited viewers lah. Kalau Gitu. misalnya sales kan satu-satu kan? Satu-satu. Nah, lu bayangkan kalau misalkan ada 5 orang berarti ada 5 sales tuh kompanionnya tuh jalan-jalan kan. Iya. Gitu. So, ini lebih efektif dan ini secara funnel itu ngedobrak funnel. Iya. Makanya gue bilang gue deja vu nih kayaknya few years nih. Iya. Gitu. Perusahaan Jepang ke dia dulu supaya dibantuin. Atau lu udah angkat tangan, nggak bisa dibantu. Kalau di industri itu kita ada namanya perjanjian gitu ya. Kalau gue masuk di industri otomotif ini, terus gue ngehandle strategiknya salah satu brand ini, gue nggak bisa ambil dari, kecuali dia buying ya. Misalkan dia buying pakai platform gue ya terserah, karena itu Oh, yang semua orang untuk bisa. bagian consultationnya lu nggak boleh handle. Nggak boleh. Dua. Oh ya, oke. Karena Make kan sense. ya lu bayangin, gue atur strategi company ini terus gue Iya. which one yang gue harus pilih itu nggak. Oke. Siap. Terus kan mungkin gue final ininya ya, itu gue pengen ngomongin mengenai satu musibah yang baru kejadian. Kan kemarin kan ada satu case tuh yang BYD ada yang meledak, apa namanya? Kebakaran. Sorry. Ya, itu di Jakarta itu kan. Iya. Nah itu lu sebagai orang marketing ya, cara nge-handle itu kayak gimana? Dan kita bisa lihat gak sih kayak tren dari apa sih yang diomongin sama orang kalau misalnya itu terjadi gitu? Kayak cara meng-assess secara objektifnya kayak gimana? Ya, sebenarnya kalau misalkan lu ngomongin ini namanya PR crisis lah ya, PR crisis ya. Semua brand tuh berpotensi krisis itu. Even Claremont kemarin juga PR crisis kan. Tapi menurut gue itu bagus sekali Cara handle-nya ya? Cara handle-nya dan teman-teman yang lain kalau ngalamin itu mesti tiru tuh caranya. Nah, yang BYD kemarin PR krisisnya belum kelihatan ya cara handlingnya. Tapi yang pasti adalah semua brand berpotensi untuk krisis dan gimana cara lo nge-handle. Ini sebenarnya kalau misalkan anak PR itu punya tools ya, tools untuk bantu ngedetect sentimen itu, which is gue lagi develop juga our own tools, tapi belum ready lah ya sekarang. Biasanya gue pakai Brand 24 sekarang. Ini punyanya luar lah gitu. Nah itu untuk nyari tahu berapa banyak orang yang nge-mention lo, berapa banyak orang yang ngomongin lo dengan kata negatif gitu. Kayak gimana? Boleh? Oke, gue gimana? share screen ya. Iya. Last 30 day ya paling ya. Iya. Kejadiannya tanggal berapa sih? 13 Mei. Oke. 13 Mei. Jadi ini namanya Brand 24 ya. Untuk nganalisa seberapa lo punya brand sentiment gitu. Berapa banyak orang yang nge-mention dan nge-reach lo. Total reach-nya tuh itu ada berapa gitu. Nah ini nih chartnya kalau lo lihat ya, yang BYD khususnya. Jadi gue put keyword BYD itu di sini. Jadi semua resources itu mulai dari social media, terus mulai dari X gitu ya, mulai dari TikTok, news, podcast, blog gitu. Itu semuanya terdeskripsikan. Lalu si toolsnya ini nge-summary seberapa banyak orang yang ngomongin lu negatif, seberapa banyak ngomongin lu positif gitu ya. Lo lihat di sini ya, yang positif tuh yang warna hijau, yang negatif warna merah. Ini rasionya 1:10 gitu. Nah kan kejadiannya 13 Mei kan. Negatifnya spike di 20 Mei itu. Negatifnya lebih banyak dibanding positifnya. Nah gue pikir wajar lah ya. Wajar kalau misalkan mereka ada krisis. Kalau gue dulu ya, waktu gue di brand itu ada yang meledak juga HP-nya itu gara-gara baterai itu. Karena sama juga spike juga brand negatifnya. Tapi ya cara kita nge-handle-nya lah. Itu the most important. Kalau gitu nih, lu misalnya ya, ini buat kita learning bersama. Misalnya lu sekarang di posisinya BYD kan. Apa advice lu? Kalau misalnya baru kejadian meledak kayak kemarin gitu. Bukan meledak, sorry. Kebakaran ya? Uh-uh. Oke. Katakanlah gue head PR-nya gitu nih. Head PR BYD. Dan teman-teman bisa lakukan ini juga kalau misalkan brandnya lagi krisis ya. Dan cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti tenang dan kita nggak boleh reaktif tuh. Jadi kita mesti ada kejadiannya pagi misalkan hari ini ya. Nah hari ini kita tahu jam 8 misalkan. Nah itu kita diam dan tenang, invite all parties yang involved. Yang pertama adalah tim CRM-nya, customer care-nya. Terus yang kedua tim product marketing-nya itu, product manager-nya, si product brand-nya ini. Dia di-invite. Setelah itu bagian distributor itu harus di-invite juga. Dicari tahu itu dari dealer authorized yang mana gitu. Nah setelah itu kita ngobrol, kita meeting bahwa ini produk keluar dari dealer apa gitu ya, tanggal berapa. Kita investigasi dulu sampai sore tuh. Gue akan investigasi tuh. Ini benar-benar terjadi atau ini
kesalahannya siapa? User kah? Apakah memang produknya yang salah? Gitu. Nah, kalau bisa gue akan datang langsung ke rumahnya yang terbakar itu. Gue akan tanya, kenapa bisa terbakar? Apakah lu lagi ngecas? Apakah lu lagi dijemur di matahari sehingga panas gitu? Nah, setelah gue tahu nih, kan ada dua kemungkinan. Bisa gue yang salah, which is produk BYD-nya yang salah, atau memang si usernya yang salah. Dia nggak ngelakuin SOP yang udah ada di user guide-nya itu. Nah, kalau misalkan BYD-nya yang salah, itu tuh gue akan ngerekomendasiin CEO gue untuk tarik produknya. Karena kalau misalkan produknya yang salah, satu terbakar, akan kemungkinan besar yang lain akan terbakar. Ada yang lain yang berpotensi iya, terbakar. Terbakar juga dengan kondisi yang sama. Recall gitu berarti. Recall. Ya? Kita akan recall. Kenapa? Karena ya kan gue udah lakukan PR digital segala macam. All the investment gue yakin itu bisa puluhan miliar, ratusan miliar itu untuk bikin campaign gitu ya. Brand investmentnya itu pasti puluhan ratusan miliar. Daripada lu rugi segitu banyak, better mana? Lu mending recall. Masih ada berapa ribu unit yang keluar itu recall semua gitu. Itu kalau produknya yang salah. Recall, perbaiki gitu. Recall, perbaiki. Abis itu rilis ulang ke publik. Dan minta maaf. Itu harus itu. Kalau nggak minta maaf itu sebagai brand tuh kita akan dicap sama masyarakat arogan tuh. Kayak seakan-akan menyembunyikan sebuah masalah gitu loh. Padahal kan kita mesti omongin ke publik bahwa oke, kita salah dan kita akan perbaiki. Which is itu normal gitu loh. Semua orang kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan yang salahnya itu si usernya. Nah, kalau usernya gue akan redam itu secara kekeluargaan. Dan biasanya most of brand itu works di cara itu. Dan gue juga pernah lakukan itu. Maksudnya kalau misal salah user kayak gimana? Maksudnya ada kebakaran dari tempat lain gitu maksudnya? Enggak, kebakarannya salahnya user. Contohnya nih ya, dia sambil ngecas. Gue nggak tahu ya case-nya seperti apa. Ini sampel aja. Dia sambil ngecas, abis itu dia pakai plafon rumahnya yang garage-nya dia punya panas gitu dari seng gitu, sehingga mempengaruhi dia punya baterai, sehingga ada error di sana sehingga bisa terbakar. Bisa jadi seperti itu kan. Dia cara penggunaannya salah lah intinya. Iya, cara penggunaannya salah lah, atau tegangan listrik dari PLN-nya seperti apa gitu. Nah, kalau usernya yang salah, gue akan datang ke usernya, bilang bahwa ini nggak sesuai sama user guide yang kita kasih. Nah, user guide-nya kan biasanya kalau kita beli mobil kan ada user guide kan. Nah, user guide-nya harusnya begini. Ternyata lo di luar ini, yang salah ini lo-nya. Nah, pastinya gue akan meminta maaf juga gitu. Kenapa sales gue waktu jual nggak jelasin ini gitu. Nah, yang pasti brand itu mau brand usernya salah atau usernya nggak salah, gue sebagai brand PR, gue akan minta maaf bro. In two condition itu. Nah, gue akan minta maaf, gue akan bilang bahwa ini akan masuk garansi dan untuk menjaga citra perusahaan kita atau brand kita, Bapak nggak boleh bicara ini ke publik atau sosial media, karena kalau dia pun membicarakan di sosial media karena salahnya dia kena undang-undang ITE gitu kan. Akhirnya ya udah damai. Biasanya kayak gitu. Oke. Berarti mungkin final words dari lu ya bro ya. Kayak kira-kira dari studi kasusnya BYD ini, kayak kira-kira kalau misalnya orang sekarang punya UMKM dan mereka pengen scale up, apa advice lu kalau kayak gitu? Iya. Yang pertama ya sebenarnya bisnis tuh semuanya UKM. Pasti itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Gue punya beberapa klien gue ada experience itu UKM yang awalnya omsetnya miliaran sampai ke puluhan miliar sekarang. Gue tahu tuh caranya mereka nge-scale gimana. Dan itu paralel semua divisi. Nggak bisa dari sisi marketing aja gitu ya. Lo berharap marketing nge-push, marketingnya, salesnya naik, lo operasionalnya nggak ready. Ya kan, accounting lo berantakan. Ya, produknya inferior. Iya, gimana lo bisa scale? Nggak bisa. Jadi caranya scale itu harus semua divisi itu satu suara itu. Dan mereka maju bareng-bareng. Tapi yang paling penting dari sisi marketingnya adalah mereka mesti punya plan yang proper, which is IMC yang gue tadi. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa mungkin screenshot kali ya. Nanti dia screenshot, habis itu dia bikin sendiri tuh brand message-nya tuh apa. Setelah itu dia mau pakai channel apa. Kan lu tanyain UKM kan, pasti mereka punya budget terbatas. Nggak mungkin jutaan dolar untuk marketing gitu. Nah kalau budgetnya terbatas, di sana ada beberapa channel, offline, online. Lu harus fokus tuh specifically, lu mau gedein di online apa digedein di offline. Kalau lu berasa bahwa offline lu udah cukup,
semua orang-orang di daerah sana udah tahu semua, ya udah offline cukup, berarti lu mesti gedein online-nya tuh. Lu bisa jualan online kan seluruh Indonesia. Kalau offline kan cuma di daerah itu aja. Nah, online-nya pun lu harus pilih spesifik. Lu mau mainan di e-commerce kah, atau lu mau mainan di website kah, lu mau mainan di social media, IG, X, atau enggak TikTok gitu. Which one? Lu mesti prefer. Lu nggak bisa masuk ke semua itu, nggak bisa. Lu UKM lu harus sadar diri, lu budget terbatas. Kecuali lu brand jutaan dolar, marketing budgetnya lu bisa hajar semua platform itu. Ya, jadi pakai IMC itu buat merencanakan kira-kira mau attack-nya itu di mana, sama supaya konsisten dari segi key messaging yang disampaikan. Bener. Kira-kira itu yang gue dapet ya. Bener. Thank you banget bro atas Thank you. waktunya. Thank you.